Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rosa Dinda Dwi Adhadani, NIM 065 dari PGSD kelas D angkatan tahun 2019. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul pencemaran air. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh kadar larutan deterjen terhadap ikan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh kondisi air pada suatu organisme. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang saya butuhkan yaitu gelas ukur, sendok, deterjen, air, kertas label, saringan, ikan, dan 7 gelas plastik yang sudah diberi label dengan persentase 0%, 3,1%, 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, dan 100%. Dan tidak lupa yaitu stopwatch. Saya menggunakan HP karena tidak memiliki stopwatch. Langsung saja ke cara praktikumnya, yaitu yang langkah pertama, kita beri tuang air 250 ml. Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas yang berlebar 0% sebanyak 125 ml. Lalu kita beri kira-kira 1 gram deterjen kepada air. Kemudian tambahkan sejumlah 125 sampai gelas ukur mencapai 250 ml. Kemudian kita aduk agar tercampur dan kita tuangkan ke dalam label yang bertuliskan 100%, sejumlah 125 ml. Kita tambahkan lagi air sebanyak 125 ml. Kemudian kita tuangkan ke gelas yang berpresentase 50% sebanyak 125 ml. Kemudian kita tuangkan lagi air 125 ml. Dan kita tuangkan ke gelas yang berpresentase 25% sebanyak 125 ml. Selanjutnya kita tuangkan lagi sejumlah 125 ml kepada gelas yang berlebar 12,5 ml. 12,5%.
tuangkan lagi air 125 ml. Kemudian kita tuangkan kepada gelas yang berlebar 6,25% sebanyak 125 ml. Kemudian kita tambahkan lagi 125 ml ke gelas yang berlabel 3,1%. Setelah itu, kita berikan ikan pada setiap gelas masing-masing satu. Ambil satu lagi untuk yang 12,5. %. 3,1 dan 0%. Setelah itu, kita amati selama 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan 40 menit bagaimana kondisi ikan pada air yang terkena deterjen sesuai dengan presentase. 10 menit diamati, perubahan yang terjadi yaitu pada gelas yang berlebar 100% ikan sudah mati. Untuk yang 50% ikan juga sudah mati. Terdapat perubahan warna seperti kemerahan. Untuk yang berlebar 25% ikan juga sudah mati, tidak bergerak. Untuk yang 12,5% ikan juga sudah mati. Kemudian untuk yang 6,25% ikan masih hidup. Untuk yang 3,1% ikan juga masih hidup dengan aktif. Untuk yang 0% ikan juga masih hidup. Setelah 20 menit yang terjadi pada ikan yaitu yang kadar 100% ikannya sudah mati, yang 50% ikannya mati, yang 25% ikan juga sudah mati, yang 12,5% ikan juga sudah mati. Airnya juga keruh di 100 dan 50 juga 12,5%. Untuk yang 6,25% ikannya masih hidup, masih bergerak. Untuk yang 3,1% ikannya juga masih hidup, masih bergerak aktif. Untuk yang kadar 0% ikannya juga masih hidup dan aktif. Nah, selanjutnya untuk dalam waktu 30 menit yang terjadi yaitu untuk yang berlebar 100% ikannya sudah mati.
Untuk yang 50% ikannya juga mati. 25% ikan mati. 12,5% ikannya mati. 6,25% ikannya juga sudah mati, tidak bergerak. Untuk yang 3,1% ikannya masih hidup, cuman seperti mabuk, masih berguling-guling. Untuk yang 0% ikan masih aktif dan baik-baik saja. Ya, seperti itu. Ada perubahan terhadap ikan yang sudah mati dan ikan yang masih hidup, yaitu pada bawah matanya. Ikan yang sudah mati seperti ada kemerahan di bagian mata, juga di bagian insang. Sedangkan yang masih aktif, yang masih hidup dengan kadar 0%, ikan masih sama seperti yang awal saat memasukkan. Menit yang terjadi yaitu pada kadar 100% ikan sudah mati, 50% ikan juga sudah mati, airnya sudah keruh ya. Untuk yang 25% ikannya sudah mati, tidak bergerak. 12,5% ikannya sudah mati juga. Untuk 6,25% ikannya juga sudah mati. Untuk 3,1% ikannya sudah mati, tidak bergerak lagi seperti yang sebelumnya. Untuk yang 0% ikan masih hidup dan aktif. Seperti itu. Sekian video praktikum yang saya lakukan. Semoga bisa berguna bagi kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.